Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bab 2 yaitu vektor. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Pada video ini, Ibu akan membagi bab vektor menjadi 3 part. Nah, part satunya kita mulai dari video ini. Selamat menonton. Jangan di-skip-skip karena nanti Ananda akan ketinggalan info yang sangat penting. Siapa tahu ada clue UH yang dari video yang Ananda skip itu. Oke, kita masuk ke daftar isi. Daftar isi pada bab 2 ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang vektor. Pengertian vektor, apa itu vektor, notasi, dan lambang vektor. Kemudian kita akan belajar tentang penulisan vektor. Kemudian kita mempelajari tentang sifat-sifat vektor. Yang ketiga, penjumlahan vektor. Nah, pada penjumlahan vektor ini terdapat 4 metode. Yang pertama ada metode poligon, segitiga, jajar genjang, dan metode analitis. Kemudian kita akan belajar cara menguraikan vektor berdasarkan komponen-komponennya. Nah, untuk sub yang keempat ini, nanti kita akan menggunakan metode analitis bergabung dengan bab 3, sub ketiga. Nah, masih ingatkah Ananda semua apa itu vektor? Nah, pada bab 1 kemarin kita telah mempelajari besaran fisika. Nah, di dalamnya terdapat besaran vektor. Mari kita review kembali. Nah, berdasarkan arahnya, besaran itu terbagi dua, yaitu ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran yang memiliki nilai saja itu adalah besaran skalar, sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Kemudian, apa saja contohnya? Nah, pada besaran skalar, contohnya itu adalah semua besaran pokok, termasuk volume dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Sedangkan besaran vektor itu seperti kecepatan, percepatan gaya, dan lain sebagainya. Nah, timbul nih pertanyaan. Bu, apakah sama vektor yang kita pelajari pada bab 1? Apakah sama dengan vektor bab 2 ini, Bu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, silahkan Ananda simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang pengertian vektor. Apa sih vektor itu? Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, ini dia pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Wah, ternyata sama ya. Vektor pada bab 2 ini seperti pada vektor bab 1. Nah, kesimpulannya adalah vektor yang kita pelajari saat ini sama dengan vektor pada bab 1. Namun, terdapat perbedaannya ya. Pada vektor bab 2 ini kita lebih dalam belajar vektor dan lebih dalam mengetahui seluk-beluk apa itu vektor, seperti itu. Kalau pada bab 1 kemarin kita hanya mengenal cara garis besarnya saja. Oke. Lalu adakah perbedaannya? Tentu ada. Nah, kita bahas dulu secara satu persatu. Yang pertama, vektor itu dilambangkan dengan anak panah. Nah, sebagaimana bentuk yang ada pada kotak warna kuning, nah, itu ada vektor AB, seperti itu ya. Namun, pada vektor AB ini terdapat notasi-notasi yang perlu diketahui. Nah, panjang anak panah itu menyatakan nilai atau menyatakan besar vektor. Arah anak panah menyatakan arah vektor. Titik A, yang bisa dilihat ya, titik A ini, itu adalah titik pangkal vektor. Kemudian titik B itu ujung vektor. Kemudian panjang dari vektor AB ini dinyatakan melalui mutlak. Ini ada tanda mutlak ya, garis kurung lurus. Nah, garis lurus, kemudian AB nama vektor ini. Nah, itu menandakan besarnya vektor. Kemudian, perhatikan notasi vektor, penulisan vektor tersebut. Nah,
Pada kotak kuning ini, Ibu mempunyai dua buah vektor, yang pertama vektor P dan yang kedua vektor A. Semula vektor itu seperti ini. Kemudian Ibu ubah arahnya menjadi seperti ini. Nah, karena Ibu ubah arahnya, maka nama vektornya pun berubah gitu ya. Yang semula itu P arahnya ke bawah, Ibu ubah ke atas, maka dari positif P pindah ke negatif P. Karena arah itu sangat menentukan besar vektor. Jadi apabila arah dirubah kebalikannya, maka vektor bernilai negatif. Sama halnya dengan yang A. Yang A ini vektornya ke kanan, maka positif. Apabila ke kiri, maka negatif. Seperti itu. Perbedaan yang kedua yaitu vektor dituliskan dengan huruf tertentu. Adapun huruf tertentunya terdapat pada kotak yang berwarna kuning. Nah, pertama, vektor dapat ditulis dengan huruf tebal. Huruf tegak tebal kapital. Kemudian, dapat ditulis pakai tanda panah di atasnya. Kemudian, dapat ditulis dengan huruf miring. Ingat, ketiga-tiganya kapital. Nah, jadi, Bu, bagaimana kalau bagaimana ketentuan menulis ketiganya ini ya, Bu? Nah, pada penggunaan komputer seperti PowerPoint, Word, GC, dan lain sebagainya, boleh Ananda tuliskan pilihan pertama dan yang ketiga, menggunakan huruf tebal dan juga huruf miring. Nah, tetapi kalau ditulis tangan itu kan tidak bisa ya, kita menulis menggunakan pena itu ditebalkan atau miring. Karena ada anak yang basicnya itu memang nulisnya miring gitu. Jadi nanti tidak bisa dibedakan nih, mana vektor, mana yang bukan vektor. Untuk itu kita pakai pilih opsi yang kedua, untuk menulis tangan. Yaitu hurufnya kapital, huruf tegak, tidak miring, dan ada tanda panah di atasnya. Nah, ini dia notes-nya. Perlu diingat ya, notasi vektor dinyatakan dengan huruf cetak tegak tebal, atau jika ditulis tangan, ditulis tegak dan disertai tanda panah di atas huruf. Nah, ini dia contoh besaran vektor. Nah, ini ada banyak ya sebenarnya, tapi Ibu hanya lampirkan 5, karena sebelumnya juga telah kita pelajari. Jadi Ibu hanya ingatkan kembali. Ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum lengkap beserta contohnya. Nah, pada perpindahan, itu misalkan ada seorang anak laki-laki, dia berpindah sejauh 20 meter ke kanan. Nah, jelas ya, di sini ada besaran vektor, karena memiliki nilai, ini nilai dari perpindahannya, sejauh 20 meter, kemudian ada arahnya, yaitu ke kanan. Kemudian ada seekor anjing. Seekor anjing bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian seekor macan tutul bergerak ke kanan, lari dia ya, dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat bergerak ke kanan. Begitu juga dengan gaya dan momentum yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, selanjutnya kita pelajari sifat-sifat vektor. Apa saja ya, Bu, sifat-sifat vektor itu? Oke, mari kita pelajari. Sifat vektor itu ada 3. Yang pertama itu dapat dipindahkan, namun tidak merubah besar dan arahnya. Maksudnya apa? Misalkan ada sebuah soal gitu ya. Nah, kemudian vektor ini bisa dipindahkan ke tempat yang lain, ke posisi yang lain. Tetapi jangan dirubah panjangnya seperti itu, karena nanti akan merubah nilai vektor tersebut. Misalkan tadi Ibu punya vektor AB gitu ya. Apabila dipindahkan terus kalian pendekkan, misalkan nih tulis di buku tulis. Vektor yang pertama kita tulis panjangnya 5 cm. Kemudian dipindahkan ternyata panjangnya itu 4 cm. Nah, itu tidak boleh. Harus sama-sama panjangnya 5 cm karena panjang vektor itu menyatakan besar atau menyatakan nilai dari vektor itu. Jadi kalau berubah panjangnya maka berubah pula nilainya, seperti itu. Kemudian, vektor dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, namun pada bab ini kita hanya mempelajari vektor itu, operasi vektor itu hanya penjumlahan saja. Seperti yang telah Ibu bilang tadi ada 4 metode, metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan analitis. Nah, itu semua nanti kita akan pelajari. Nah, sedangkan untuk operasi matematika lainnya seperti pengurangan dan perkalian itu nanti biasanya akan dipelajari di matematika kelas 12 kalau nggak salah Ibu ya, kelas 12. Itu nanti akan kalian pelajari vektor seperti itu. Namun pada vektor di fisika hanya cukup di metode penjumlahan saja. Oke. Sifat vektor yang ketiga yaitu dapat diuraikan pada sistem koordinat.
Nah, seperti yang telah Ibu singgung di awal tadi, bahwasannya vektor itu dapat diuraikan. Nah, nanti kita menguraikannya itu menggunakan metode analitis, di mana vektor itu dapat diletakkan di sistem koordinat, ya. Di sistem koordinat yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kita uraikan apa saja sih komponen-komponen pada vektor. Nanti itu kita pelajari di penguraian vektor di part selanjutnya. Oke, yang ketiga, kita pelajari tentang operasi vektor. Nah, tadi Ibu udah singgung ya, penjumlahan pada vektor. Oke, yang pertama, ada metode segitiga. Nah, kebetulan ini ada 4 metode, Ibu urutkan dari metode yang paling mudah ke yang sedikit tidak mudah. Bukan susah loh ya, tapi sedikit tidak mudah. Oke, yang kedua ada metode Nah, yang kedua ada metode jajar genjang, kemudian ada metode poligon, maaf terbalik ya dia. Oke, dan yang terakhir ada metode analitis. Nah, ini semua nanti akan kita pelajari lebih lengkap di part selanjutnya. Jadi, silahkan pahami dulu subbab yang pertama dan subbab yang kedua tadi, yaitu pengertian, notasi, penulisan, dan lambang vektor, kemudian sifat-sifat vektor, dan kemudian penjumlahan vektor ini. Nah, nanti pada part berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang 4 metode ini beserta tentang penguraiannya. Baiklah, terima kasih Ananda yang telah menyimak video pembelajaran ini. Ibu harap Ananda semua paham. Jika tidak paham, silahkan diulangi lagi videonya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. See you on Vector Part 2.